Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Yasir Fadila. Kamu pernah nggak ngerasa bosan sama kehidupanmu? Ya, kadang kita bisa ngerasa bosan sama rutinitas atau kegiatan yang kita jalani. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu udah jadi template, gampang ditebak. Kita jadi susah buat menikmatinya lagi. Bahkan kegiatan yang tadinya menyenangkan berubah jadi biasa aja. Dan akhirnya jadi membosankan. Ya meskipun nggak semua kegiatan ya, karena ada juga kegiatan yang terus-menerus kita lakukan tapi nggak bosan-bosan buat dilakukan. Bisa jadi karena ada unsur passion di dalamnya. Saya pun cuma manusia biasa, pernah ngerasa bosan sama rutinitas. Saya pikir semakin lama rutinitas itu terbentuk, kita jadi susah buat merubahnya. Kita jadi susah buat keluar darinya. Tapi untungnya saya terselamatkan oleh passion. Berangkat dari kebosanan itu, saya merasa harus merubah pendekatan saya ketika menjalani rutinitas. Menjadikan rutinitas itu aktivitas yang lebih menyenangkan. Ngomong-ngomong tentang aktivitas yang menyenangkan, saya teringat dengan video game. Ya, kebanyakan orang senang ya ketika bermain game. Bahkan mereka bisa senang, bisa terus-terusan main meskipun permainannya diulang-ulang. Mereka bisa terus-terusan main meskipun permainannya diulang-ulang. Iya, saya jadi penasaran, sepertinya kita juga bisa membuat kehidupan kita seperti game, atau disebut juga dengan gamifikasi. Menjadikan sesuatu yang non-game atau bukan game menjadi seperti game. Maksudnya memasukkan unsur-unsur game di aktivitas kita, di kegiatan yang kita jalani, menjadi seolah-olah sedang bermain game. Mungkinkah cara ini bisa membuat hidup kita menjadi lebih menyenangkan? Coba bayangin seandainya hidup kita seperti game. Pasti ada unsur-unsur dari game yang bisa kita terapkan ya. Dalam game, kita harus memilih karakter beserta kekuatannya masing-masing, khususnya dalam game action atau petualangan. Coba cari tahu apa karakter dan kekuatan kamu sendiri. Kekuatan ini bisa berupa kelebihan, bakat, ataupun skill yang kamu kuasai. Dengan tahu kekuatan ini secara spesifik, kamu akan lebih pede dalam bermain. Apa kekuatan yang akan kamu andalkan? Selanjutnya dalam game kita selalu menemui misi-misi yang harus dituntaskan. Misi ini biasanya selalu tambah sulit dari level 1 ke level-level selanjutnya. Bahkan dalam permainan petualangan selalu ada big boss di level terakhir. Musuh yang paling kuat lah. Misalnya dalam permainan Mario Bros. Dalam hidup pun kita bisa punya misi-misi yang spesifik. Kita bisa membuat hidup kita atau kegiatan kita lebih menyenangkan dengan menuntaskan misi-misi itu. Misinya bisa mulai dari yang sederhana, seperti beli sepatu bola mungkin, sampai misi yang sulit seperti beli rumah. Apa misi yang ingin kamu tuntaskan selama hidup? Nah, dalam game kita juga selalu menemui hambatan-hambatan. Kita harus melewati hambatan ini untuk naik ke level-level selanjutnya. Atau untuk pindah ke misi-misi yang selanjutnya. Hambatan ini bisa berupa monster atau lawan yang jahat. Nah, sama ya, dalam hidup kita pun kita selalu menemui hambatan-hambatan yang menguji kita. Hambatannya bisa berupa eksternal atau internal. Hambatan eksternal pastinya dari luar diri kita, bisa jadi dari orang lain atau kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Kalau hambatan internal dari dalam diri kita ya, bisa jadi dari pikiran atau perasaan kita. Perasaan negatif kita, seperti ketakutan, kecemasan, keraguan, trauma, dan sebagainya. Apa hambatan-hambatan yang ingin kamu taklukkan? Terakhir, di dalam game, biasanya kita suka mendapatkan reward, koin, atau hadiah lain yang bikin kita senang.
Ya meskipun hadiahnya nggak real, tapi kita bisa ngerasain kesenangan itu. Kita bisa ngerasa senang ketika mendapatkannya. Nah, kira-kira apa kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan ketika berhasil menuntaskan misi-misi itu? Oke, selanjutnya saya coba kasih contoh buat menerapkan cara ini, membuat hidup kita seperti game. Contohnya, nama karakternya itu Bambang. Kekuatannya adalah dari ototnya yang kuat dan juga tahan banting. Nah, misinya adalah membangun sekolah yang bagus tapi harganya murah. Terus hambatan eksternalnya dia kekurangan dana atau biaya. Dan hambatan internalnya dia masih suka ngerasa takut gagal. Terus hal kebahagiaan yang dia inginkan adalah ketika bisa bermanfaat buat orang lain, ketika bisa membantu orang lain. Berarti Bambang harus berusaha menggunakan ototnya, kekuatannya untuk mengalahkan hambatannya. Dia harus berusaha kerja keras untuk mendapatkan dana yang cukup buat membangun sekolah itu. Dan dia juga harus mengalahkan ketakutannya sendiri, takut gagal itu. Sampai akhirnya misinya itu bisa tercapai, dan dia bisa bahagia karena bisa bermanfaat dan bisa membantu orang lain. Setelah kita tahu apa aja yang dibutuhkan, saatnya kita menjalani hidup seperti game. Ketika hidup kita punya misi yang jelas, kita akan lebih senang. Hidup kita akan lebih menyenangkan dengan misi-misi yang bisa kita tuntaskan. Nah, kalau misalnya kamu dikalahkan oleh hambatanmu, tenang aja, kamu bisa memulainya lagi kan? Sebenarnya cara ini bisa diterapkan ke hal lain juga yang lebih spesifik, misalnya seperti pendidikan atau pembelajaran. Nah, belajar itu biasanya identiknya atau kesannya itu membosankan ya. Padahal kalau kita bisa membuatnya seperti main game, kita bisa ketagihan buat belajar, kita bisa ngerasa senang ketika belajar. Dan yang terpenting ketika kita mau mempelajari sesuatu adalah dengan bertanya, kenapa saya harus mempelajarinya? Kenapa saya harus mempelajari hal itu? Dan apa pentingnya buat saya? Pertanyaannya sama seperti kenapa saya harus menuntaskan misi dalam permainan. Jadi, kesimpulannya, hidup yang membosankan bisa kita ubah menjadi lebih menyenangkan dengan menganggapnya seperti bermain game yang penuh misi dan hambatan. Misi yang menyenangkan ketika kita bisa menuntaskannya, dan hambatan yang harus kita taklukkan. Pertanyaannya, game kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani? Yang ingin kamu mainkan? Tetap semangat ya, karena saya tahu kamu punya potensi.